mulai 1 Januari 2025, PPN Indonesia resmi naik menjadi 12%. Jujur saja, saat pertama kali mendengar, kita pasti langsung bertanya-tanya, apa saja barang dan jasa yang akan terdampak dan bagaimana dampaknya bagi kita? Yuk kita bahas. Banyak yang khawatir apakah semua kebutuhan sehari-hari akan dikenakan PPN 12%. Syukurlah, jawabannya adalah tidak semua. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, PPN 12% hanya berlaku untuk barang dan jasa yang dianggap kategori mewah. Barang apa saja yang termasuk kategori mewah? Contohnya beras premium, buah-buahan premium, daging premium seperti wagyu dan Kobe, serta ikan premium seperti salmon dan tuna. Bahkan makanan laut seperti king crab juga termasuk loh. Tapi saya berpikir, apakah pengkategorian ini cukup jelas? Bagi sebagian orang, makanan seperti salmon mungkin sudah menjadi bagian dari kebutuhan biasa, bukan lagi mewah. Ini membuat saya bertanya, apakah batasan mewah yang sebenarnya? Selain barang, jasa tertentu juga dikenakan PPN 12%. Jasa ini meliputi pendidikan mahal yang berstandar internasional, layanan kesehatan premium atau VIP, serta listrik untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500 hingga 6.600 VA. Sebagai mahasiswa, saya melihat kenaikan seperti ini akan memengaruhi mereka yang ingin mengakses layanan pendidikan atau kesehatan berkualitas tinggi. Apakah ini akan menciptakan kesenjangan baru di masyarakat? Bagaimana dengan hiburan digital? Layanan streaming seperti YouTube Premium dan platform video lainnya juga termasuk dalam daftar yang terkena PPN 12%. Bagi saya, ini agak ironis. Platform seperti ini sering menjadi hiburan utama masyarakat menengah, bahkan saat pandemi. Kalau hiburan digital pun menjadi kategori mewah, lalu apa yang tersisa sebagai hiburan murah dan rakyat? Tapi jangan khawatir, beberapa komoditas pokok tetap bebas PPN seperti beras, daging, ikan biasa, telur, sayur, susu, dan gula konsumsi. Bahkan beberapa jasa penting seperti pendidikan biasa, kesehatan umum, angkutan umum, dan air juga bebas PPN loh. Saya rasa ini langkah yang baik, tapi tetap saja, kenaikan untuk barang premium bisa berdampak pada harga di pasaran. Harus ada pengawasan yang ketat agar kebutuhan dasar tetap terjangkau. Sebagai komoditas lain tetap dikenakan PPN 11% seperti tepung terigu, gula industri, dan minyak goreng. Tapi, apakah ini cukup untuk menjaga daya beli masyarakat? Saya khawatir dampak jangka panjangnya masih akan terasa. Kenaikan ini memang terasa, terutama untuk barang dan jasa premium. Tapi kalau saya boleh berpendapat ini ya, pemerintah sepertinya harus lagi memastikan penerimaan dari PPN ini apakah benar-benar nanti digunakan untuk meningkatkan layanan publik dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Kalau tidak, kebijakan ini hanya akan menambah beban masyarakat tanpa manfaat yang jelas. Pada akhirnya, kenaikan PPN adalah tantangan sekaligus peluang untuk kita lebih bijak dalam mengelola anggaran. Tapi sebagai warga, kita juga perlu mengawal transparansi dan penggunaannya. Jadi, bagaimana pendapatmu soal ini?